Ya, nama saya Cecep Hidayat. Saya dosen teknik ilmu politik, pendidikan S. Terakhir saya S3. Ya, banyak riset terkait partai politik, pemilu. Kemudian setelah itu mengajar tentang politik di kawasan Asia Tenggara, dan terakhir di kajian pertahanan ya, dan keamanan nasional. Saya S3 dari Unhan. Bagaimana Bapak menilai dampak JPPR dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu? Kemudian apakah Bapak melihat perubahan nyata di lingkungan sekitaran Bapak? Bicara masalah JPPR ya, itu merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat ya dalam proses pemilu. Dampak JPPR dapat dilihat ya dari berbagai program pendidikan dan juga advokasi yang mereka lakukan. Saya tinggal di Depok kebetulan ya. Dari beberapa bacaan saya ya, di Depok ada beberapa hal yang bisa dielaborasi lebih lanjut sebenarnya. Pertama, ketika dia bicara pendidikan pemilih untuk rakyat, tentu saja dia punya peran ya dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilih, pendidikan politik lah ya. Jadi bagaimana JPR itu melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih ya. Saya kira bisa membantu masyarakat memahami pemilu dan juga peran mereka dalam proses demokrasi. Yang kedua, ketika pemilihnya punya pendidikan lebih baik ya, maka menghasilkan peningkatan partisipasi pemilih ya. Jadi dengan meningkatnya pengetahuan, dengan meningkatnya kesadaran ya, maka partisipasi pemilih dalam pemilu di Depok bisa menunjukkan peningkatan. Kampanye JPR yang intensif dan berkelanjutan ya, sustainable, itu bisa mendorong lebih banyak warga untuk datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka itu. Yang ketiga, di Depok saya kira pengawasan ini membantu mengurangi kecurangan atau potensi kecurangan dan juga meningkatkan integritas pemilu. Nah, partisipasi masyarakat ya dalam proses pengawasan itu akan membuat pemilu ini lebih transparan dan juga akuntabel. Dampaknya yang keempat ya, itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui program-programnya JPPR itu bisa memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam kehidupan politik. Keberadaan JPPR ini memberikan dampak ya positif loh, dan juga signifikan ya dalam meningkatkan kesadaran politik. Terbukti ya dalam target tertentu bisa mempersiapkan pemilih yang lebih kritis dan juga terinformasi ya. Meningkatkan pengetahuan, bisa ada orang sebelumnya nggak tahu jadi lebih tahu dan lebih paham. Jadi program-program JPPR itu bisa memberikan informasi yang mendalam mengenai proses pemilu, sistem politik, hak-hak pemilih dan seterusnya. Nah, jadi pendidikan politik yang dilakukan oleh JPPR itu bisa mendorong peserta pelatihannya ya untuk berpikir kritis tentang informasi yang mereka terima. JPPR bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial ya dalam program pendidikan mereka, penggunaan video ya, infografis, platform online ya, untuk menyebarkan informasi dan juga mengadakan diskusi ya. Apalagi kemudian kan pendekatan ini lebih efektif saya kira untuk menjangkau pemilih muda ya. Efektivitas program JPPR itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah pemilih. JPPR punya peran ya dalam menjaga transparansi dan juga keadilan pemilu di Indonesia. Ada pemantau independen. Jadi dengan pemantau independen maka yang terjadi adalah ada pengawasan langsung dari masyarakat sebenarnya. Bagaimana JPPR menyediakan pemantau independen dalam proses pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi. Ada edukasi pemilih sebenarnya, alasan kenapa JPPR kita. Edukasi pemilih ini gimana maksudnya ya? Ada pendidikan politik ya. Pendidikan politik diperlukan ya. Bagaimana JPPR itu mengedukasi pemilih ya tentang hak-hak mereka, tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Edukasi pemilih ini saya kira yang penting adalah kampanye anti korupsi ya. JPPR sebenarnya bisa membantu ya menjaga integritas proses pemilu di Indonesia. Bagaimana dia meningkatkan transparansi, memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan adil, kredibel ya. Ini adalah bisa kolaborasi dengan sekolah ataupun kampus ya. Bagaimana kemudian mengadakan program edukasi di sekolah-sekolah ya untuk. Perkenalkan, saya Nurlila Dian Paramita. Saya sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat atau JPPR 9 gitu. Sebenarnya gimana sih jaringan pendidikan pemilu Pakat ini berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat Indonesia? Pemantau disebut lembaga swasta. Kenapa? Karena dia memang berada tidak dalam tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab para masyarakat saja gitu. Pemantau ini menjadi sebuah gerakan memberikan
proses partisipatif dengan kemudian ada jiwa sukarela yang dia terpanggil ikut mengawasi proses pemilu. Gerakan pengawasan partisipatif ya, jadi merekrut banyak mahasiswa, kemudian teman-teman anak muda untuk ikut gerakan pengawasan partisipatif. Kita pernah sampai punya 220.000 relawan yang saat itu 4 warga itu bisa menjadi salah satu pemantau pemilu yang direpresentasikan oleh organisasi-organisasi yang ada di dalam DPP di tahun 2004 ya, yang kemudian relawannya sangat banyak dan sampai ke daerah. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu gerakan penting pada waktu itu. Nah kalau bicara partisipasi hari ini masih ada gitu Pak, tentu kita sebetulnya juga ikut kemarin waktu pilpres ya, pilpres dan pileg kan kita kan ada di TPS ikut berpartisipasi memberikan masukan, oh ini loh ternyata yang paling sederhana TPS belum dibuka pukul 7. Nah, ini kan partisipasi masyarakat lewat pemantau ini memberikan masukan, wah ini ternyata belum dibuka, berarti nggak sesuai undang-undang dong, undang-undang harus dibuka pukul 7 atau harus diakhiri pukul 13. Ternyata pukul 13 masih menerima, misalnya kita temukan juga termasuk misalnya peredaran politik uang. Politik uang ini kan di 2024 ini sangat buruk penanganannya. Kenapa saya katakan sangat buruk? Karena tidak banyak yang bisa ditindak, berbeda dengan 2019. Apakah boleh dijelaskan apa saja sih program-program konkret yang memang dilakukan terutama bisa bagi pemilih-pemilih yang minoritas maupun pemilih pemula yang baru memiliki KTP gitu? Dan kemudian juga apakah ada bukti konkretnya nih yang menunjukkan bahwa program-program yang bangkit kembali lagi oleh DPR itu berhasil meningkatkan partisipasi pemilihan ataupun kembalikan kesadaran politik di komunitas tersebut? Dan juga di tahun 2014 itu kita punya program tentang disabilitas ya. Jadi bagaimana kemudian disabilitas itu mempunyai akses, misalnya soal penyediaan akses netra. Waktu itu kan kemudian tidak ada template braille yang kemudian disediakan di tempat TPS ya, masing-masing TPS. Kadang dalam satu TPS itu misalnya di TPS 01 ada, 02 nggak ada. Kita mengadvokasi bahwa perlunya ya bahwa disediakan di setiap TPS meskipun tidak ada disabilitas di sana. Sekarang kita punya forum warga. Kerjanya apa? Mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Kesbangpol untuk kemudian mereka mendaftarkan diri bahwa kami adalah pemantau, dan terutama yang akan sangat berkaitan dengan partisipasi. Bagaimana strategi DPR dalam mengatasi tantangan pendidikan pemilih di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau serta dalam menangani isu-isu politis kontroversial atau polarisasi? Strateginya itu begini, kemarin cerita di Maluku Utara itu salah satu pabrik di sana itu tidak memberikan akses untuk bisa mereka memilih, tidak diberikan izin gitu. Kemudian mereka berkomunikasi secara baik ya, dan akhirnya pokoknya intinya berikan mengatasi polarisasi di 2024 ini. Polarisasi tidak terlalu tinggi ya kalau menurut analisa kami. Kalau dibilang jangkaunya sulit berdasarkan pada kemampuan koordinator daerah dan koordinator provinsi kami. Mereka tahu ada potensi konflik di sana, tapi bisa diminimalisir dengan misalnya mengumpulkan anak mudanya, kebutuhannya apa, diskusi bersama gitu. Bagaimana DPR mengelola sumber daya, dukungan finansial, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan program-program dari DPR? Mengelola sumber daya itu sangat tergantung kepada person atau bukan dalam sistem kelembagaan. Ada pemerataan ya yang kemudian semua orang tuh bisa mengalami sebagai sekretariat nasionalnya gitu. Akuntabilitas yang ada di kita itu mungkin dikatakan ya cukup menantang ya. Kalau pendanaan sih misalnya ada dari donor kan kita pasti melaporkan. Masuk soal transparansi. Jadi transparansi ini memang akan selalu dilaporkan tiap event kita laporan akhir pertanggungjawaban pengurusan. Analisis singkat dari wawancara bersama Pak Cecep. Jadi JPPR ini adalah organisasi pemantau pemilu yang independen dan imparsial. Beliau menjelaskan peran penting JPPR dalam proses pemilu di Indonesia. Yang pertama, pendidikan pemilih, pendidikan kandidat politik, dan pemantauan proses pemilu untuk memastikan adanya kejujuran dan transparansi. Yang kedua, pemantauan dana kampanye yang menjadi fokus utama dari JPPR ini. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah adanya kecurangan. Yang ketiga, mobilisasi relawan untuk memantau proses pemilu di berbagai daerah, termasuk memastikan semangat relawan yang terjaga. Yang keempat, koordinasi dengan penyelenggara pemilu, partai politik, dan kandidat untuk mendapatkan akses data kampanye. Jadi secara keseluruhan, DPR ini berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis melalui pendidikan pemilih, pemantauan proses, dan fokus pada transparansi dana kampanye. JPPR sudah berdiri sejak tahun 99 dan hingga saat ini sudah berumur 25 tahun. JPPR merupakan sebuah lembaga pemantau pemilu yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya demokrasi dan menghargai hak pilih. JPPR sudah melalui 6 tahapan pemilu yang sangat fluktuatif dan nilai pada tahun ini demokrasi di Indonesia akan kembali pada rezim lama. JPPR didirikan atas inisiasi para penyandang dana dan masyarakat sipil yang diinginkan untuk menyatukan masyarakat yang tadinya masih terkotak-kotak karena reformasi tahun 99. Penyelenggara politik ini berdiri secara independen, yang artinya sebuah penyelenggara politik yang independen tidak seharusnya mempunyai relasi dengan partai politik. Pengawasan atau badan pengawas yang dilegalkan oleh negara disebutnya badan pengawas. Sedangkan yang menyertai para masyarakat pemantau disebutnya sebagai lembaga swasta. JPPR punya banyak relawan di berbagai daerah. Beliau yang kita wawancarai juga mengatakan bahwa JPPR pernah mengalami mati suri, di mana kondisinya sedang menurun pada tahun 2019. Partisipasi JPPR diantaranya hadir dalam pemilu dan memberikan masukan seperti contohnya TPS belum dibuka pukul 7 sesuai dengan undang-undang, maka hal itu dilaporkan. Lalu pemilu harus diakhiri pada pukul 1 dan ketika tidak terlaksana dengan baik maka hal tersebut juga dilaporkan. Jadi JPPR juga mengawasi peredaran politik uang. Tantangan JPPR saat ini merupakan misalnya ketika lembaga pengawas ini menemukan ketidakadilan dalam TPS dan sudah melaporkannya kepada negara namun tidak diatasi dengan baik. DPR juga telah melakukan berbagai hal, yaitu seperti adanya braille di TPS, adanya kunjungan untuk para lansia agar mereka tak bisa memilih, sehingga dari sini tidak ada diskriminasi terhadap pihak-pihak mayoritas maupun minoritas ataupun yang bersifat
berkebutuhan khusus. Kemudian juga JPPR melakukan laporan-laporan yang sangat-sangat transparan. Karena apa? JPPR ingin menjaga bahwa sebagai pemantau juga harus melaporkan hal-hal yang bersifat transparan agar tidak ada kecurigaan di masyarakat.